dijawab oleh ajengan pengarang kitab Safinatun Najah. Kata Sesarim bin Sumair, asbabut tayamum, bermula sebab tayamum salah satu, yaitu ada 3. Salah satu yang 3 terjadi dalam kehidupan kita, maka kita diperbolehkan dan diperkenankan untuk melakukan tayamum. Dan ingat tayamum mah nggak kayak wudhu. Kalau wudhu mah anggota yang di kaki. Sedangkan tayamum hanya 2. Yaitu muka dan tangan. Kudu tahu tata keramanya. Jangan mentang-mentang tayamum, waduh kayak ngambil wudhu di air. Abu ditauk dikirin atau kelilipan. Nah itu ya kudu tahu tata cara tayamum. Jadi sebab tayamum pertama pakdul mae, sepinya air. Ketika musim kemarau di kampung Pondok Karya nggak ada air sama sekali. Dan itu pun nggak langsung kudu tayamum. Kudu ihtiyat dulu, kudu berusaha dulu. Di kita nggak ada air, kita nyari kemana? No, kepuguan Ustadz Ius, ada nggak ada air? Ada, masih wajib kudu, nggak boleh tayam. Nggak ada di situ, nyari lagi ke 4 penjuru. Ke Sukamuli ada nggak ada air? Aduh itu mah kudu tayamum. Kudu. Nggak ada juga, kudunya ke Gaga. Ada nggak di Gaga air? Oh ada. Nggak wajib tayamum. Setelah 4 penjuru kita mencari air di kampung tetangga, ketika tidak sama sekali ada air, maka di situ kita diperbolehkan tayamum. Dan itu tayamumnya karena sebab tidak adanya air. Di mana kita tayamum tidak adanya air, ketika datang air atau hujan, maka tayamum kita batal. Kalau kita tayamumnya karena tidak atau kosongnya air sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua wal maradot, sebab tayamum yang kedua yaitu sakit. Sakit yang bagaimana? Apakah sakit pilek? Apakah sakit batuk-batuk? Oh. Ngan ingat sakit di sini sakit yang nggak boleh kena air. Bukan karena kedinginan, bukan karena kepanasan, tapi ada resep dari dokter, ada petunjuk dari dokter. Kata dokter, ketika sakit berobat nggak boleh kena air. Kalau kena air penyakitnya bisa makin parah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Makanya di situ kita nggak boleh harus bertayamum. Tapi kalau nggak ada resep dari dokter atau nggak aci, ibu yang dingin ke air kumat tayamum atau nggak sah begitu mah. Karena penyakitnya penyakit yang belum membahayakan ketika kena air. Bagaimana nguji bahaya atau tidaknya kena air ketika sakit? Itu sesuai dengan petunjuk ahlinya. Siapa ahli penyakit? Yaitu dokter. Jangan ke dukun, repot. Bukan hati ya kan kadang-kadang orang kita mah iya masing-masing ahlinya. Kan keterangan segala sesuatu yang bukan dipegang ahlinya hadis Nabi, maka tunggulah kejadian zaman sekarang, nggak usah jauh-jauh. Iya. Mohon maaf zaman sekarang begitu. Orang baru bisa demo jihad, baru bisa tegakkan negara Islam. Waduh, dipanggil Ustadz, monok mah kagak. Bener nggak? Iya. Makanya kita mah alhamdulillah masih ada guru-guru sepuh kita. Alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam dan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah yakin kiai-kiai kita, guru-guru kita sanadnya nyambung sampai Rasulullah. Kayak Yaya Haji belajar ke siapa? Ke Mama Endim. Mama Endim murid dari siapa? Murid dari Mama
Suhaimi, Mama Suhaimi pada rincang belajar ke siapa? Ke Kiai Haji Olil Haya Banjar. Tuh nyambung sampai ke pengarang kitab, sampai ke Rasulullah, sampai kepada Allah. Jadi jelas sanad perguruannya. Begitu. Makanya hati-hati apalagi zaman sekarang banyak orang yang mempunyai keyakinan sholat yang penting ingat. Waduh repot begitu matu. Di jalan mau sholat yang penting ingat Allah. Salam begitu, khawatir tuh, awas. Kalau ada yang begitu tanya itu aja lawannya sama logika lagi. Sholat mah cukup sama niat, sholat mah cukup dengan ingat ya itu nggak apa-apa. Tapi ente awas makan niat aja, jangan makan. Coba kenyang nggak? Begitu. Iya logikanya ke situ lah. Kita pengen makan niat aja, kenyang nggak? Begitu. Jangan mengatakan sholat itu cukup sama niat, atau nggak begitu juga lah. Ada rukun, ada itu mohon maaf di kita udah ada sebagian yang masuk ke pemuda kita. Nauzubillah, jangan ampe kita kena. Itu bentengin dengan kita dekat kepada alim ulam. Kok bisa begitu? Udah nggak heran. Sebelum sekarang Nabi pun telah mengasih peringatan bahwa nanti di akhir zaman Islam akan tergolong sampai berapa golongan tuh firqah gitu. Yang masuk surga hanya golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Semuanya para ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Para ngaku merasa benar begitu. Makanya kita mengikuti apa guru kita aja. Kita mau udah terima matangnya, nggak usah kita nyari mentahnya. Begitu kayak tadi tuh orang begitu apa? Karena dasarnya Al-Quran, yang penting mah kita ingat. Atau bahasa ingat mah jangan lagi sholat aja, lagi nyumpir. Kudu ingat kalau yang namanya zikir mah bahasanya begitu. Itu ada hati-hati sekarang. Di wilayah kita udah masuk. Si amalah nggak usah dibahas lah itu mah. Udah susah, udah mendadak. Yang penting kita pertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah agar anak keturunan kita tidak kebawa kepada hal-hal atau akidah-akidah yang keluar dari koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Syarat tayamum yang kedua sakitnya. Ingat sakitnya pun berdasarkan sudah mendapatkan petunjuk dari dok. Sekira-kira sakitnya, mohon maaf, sakitnya enggak boleh kena air, maka itu baru tayamum. Ketika kalau kena air penyakitnya bisa parah dan bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau baru puyeng-puyeng dikit mah itu mah masih wajib wudu. Mentang-mentang dingin habis subuh bangunlah tayamum ayah. Atau itu mah enggak aci begitu, enggak sah tayamumnya. Dan ingat tayamum bukan hanya ganti daripada wudu. Sholat mandi hadas pun kalau kita punya junub, kalau nggak ada air tetap digantinya dengan tayamum. Kan tayamum niatnya nggak kayak wudu. Sejak aku saya niat wudu fardu karena Allah Ta'ala. Kan kalau tayamum nawaitu tayamum listibahati sholati. Gitu niatnya. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Kalau wudu mah kan nggak ada begitu. Makanya tayamum mah cukup 1 kali fardu. Nggak boleh 2 kali fardu. Tuh kalau tayamum. Itu yang kedua. Yang ketiga wal ihtiyaju ila atos ayawanin mutaromin. Ada air tapi seember. Jadi air seember embernya mau dipakai wudu mah cukup. Dipakai wudu mah. Nah, tetapi nih ada hayawan baik manusia ataupun hewan yang lagi dalam keadaan haus dan membutuhkan air tersebut. Ingat hayawannya manusia atau binatangnya yang dimuliakan oleh agama. Karena hayawan itu bukan hanya ke hewan saja, manusia pun termasuk hayawan tuh kategorinya tuh. Jadi butuh kepada air karena hausnya hewan yang dimuliakan oleh agama. Bagaimana pakai wudu? Apa kita kasih minum? Kasih minum kita melakukan tayamum. Ingat tadi
kalau hayawannya yang dimuliakan oleh agama. Bagaimana kalau hayawannya yang nggak dimuliakan oleh agama? Haus kalau nggak dikasih minum bisa mati. Pakai wudhu apa kasih minum? Itu mah pakai wudhu. Dia mati atau mati los. Gitu. Karena nggak dimuliakan oleh agama. Kenapa kita kasih dia orang yang kita ngasihnya bahkan dosa. Kalau air yang bakal wudhu kita kasih bakal ke orang yang tidak dimuliakan oleh agama, yang haus ketika tidak minum bisa menyebabkan kematian. Walaupun dia mati kita enggak dosa. Sebab apa? Kan orang yang apalagi orang yang tarikus sholat makan. Ya kan kalau ngelihat di kitab masalah hukumnya, waduh berat. Wajib dibunuhnya itu tuh ada tuh keterangannya tuh. Jadi ada air seember. Kalau dipakai wudhu ada kambing haus. Kalau nggak dikasih kambing, kambing bisa mati. Itu bagaimana? Kasih kambing apa? Itu dikasih ke kambing. Habis airnya ya kita tayamum. Ada air seember. Ada anjing galak. Kuk kayak haus pengen minum minta air. Kalau nggak dikasih nih anjing mati. Tapi anjingnya yang galak. Bagaimana tuh? Dikasih jangan. Jangan. Kita pakai wudhu dulu. Dia mati. Atau itu mah kita nggak dapet dosa. Tapi kalau tadi kambing nggak dikasih minum mati. Kita pakai wudhu. Atau kita dosa. Karena kambing termasuk hayawan yang dimuliakan oleh agama. Tuh pikir sampai segitunya tuh ngatur kehidupan kita. Ayo. Masalah bercuci. Gitu. Jadi cara sebab-sebab tayamum ada 3. Pertama sepinya air. Kedua sakit yang tidak boleh kena air. Apabila kena air makin parah bahkan bisa menyebabkan kematian berdasarkan petunjuk daripada dokter. Yang ketiga butuh kepada air karena hausnya hayawan. Manusia atau binatang yang dimuliakan oleh agama. Ajengan emang ada hayawan yang nggak dimuliain atau ada nih di kitab ini mah dibahas nih di kitab Sapina. Kalau ininya mah kasih patus saja. Kata musannif Sapina Sesanim bin Sumair wa ghairul mutaramin. Bermula hayawan yang tidak dimuliakan oleh agama sitatun. Ada 6. Jadi hayawan, manusia atau binatang yang tidak dimuliakan oleh agama ada mana tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Enggak dimuliakan oleh agama. Dia minum aus. Kalau nggak dikasih minum dia bisa mati tapi nggak sholat, nggak pernah sholat. Kita mau wudhu kasih air segitu-gitunya. Kasih jangan atau pakai wudhu dulu. Dia mati atau kita nggak kesalahan. Karena orang yang meninggalkan sholat itu termasuk ghairu mutaramin, hayawan yang tidak dimuliakan agama. Na'udzubillah min. Kalau berbicara sholat, mohon maaf pengalaman mondok di mana juga kita mau istiqomah di rumah. Satu yang guru pesan mah. Kalau hidup ingin berkah, ilmu ingin manfaat, jangan sekali-kali tinggalkan sholat 5 waktu. Kunci keberkahan di situ. Itu sama almarhum almarhum Bang Haji Suja itu yang dipesan. Setiap santri yang mau istiqomah di rumah, itu doang dipesannya. Jangan pernah ninggalin sholat 5 waktu. Kewajiban yang sungguh luar biasa. Berani meninggalkannya, bahkan enggak sholat, termasuk hayawan yang tidak dimuliakan oleh agama. Itu pun bisa menjadi tolak ukur. Karena apa? Ilmu yang manfaat terbagi 2. Ada manfaat untuk pribadi, ada yang diambil manfaat oleh orang lain. Manfaat pribadi bagaimana? Contohnya ketika dia di pesantren, rajin sholatnya, rajin ibadahnya,
Pas di rumah nggak pernah ditinggalin sholat yang 5 waktu. Itu mencirikan ilmu manfaat untuk dirinya sendiri. Ada kisahnya, nggak usah jauh-jauh. Banyak. Ketika di Kobong ngajinya rajin. Hikmat ke gurunya nomor 1. 1 kesalahan fatal. Berani ngegonceng wanita yang bukan muhrimnya. Lewat depan rumah guru. Guru ngelihat di situ ada kebencian di hati guru. Subhanallah. Sekarang nggak jadi orang di masyarakat. Yang memuliakan. Jangankan ilmunya manfaat. Dia sendiri berani ninggalin sol. Berarti jangankan dimanfaatkan oleh orang lain. Sama dia juga nggak manfaat. Itu ilmu yang bermanfaat. Contohnya seperti itu. Dari almarhum Al-Maturah Bang Haji Sujai begitu nyontohin. Kita waktu ngaji, waktu di rumah rajin sholat. Ketika udah istiqomah di rumah tetap sholat nggak pernah diting. Itu salah satu ciri ilmu kita manfaat untuk pribadi kita. Apalagi kalau diambil manfaat oleh orang lain. Ada yang mau minta ngaji sama kita. Bukan hanya ngaji, ada yang pengen minta nasihat, minta mau ijo, minta tentang ilmu-ilmu agama kepada kita. Walaupun sifatnya bukan pengajian, kan begitu. Apalagi siapapun yang mengajarkan aku akan satu huruf, berarti dia seorang guru. Begitu. Minimal itulah sholat 5 waktu. Di Kobong mati iya santri mah. Sebenarnya begini, santri mau badung di Kobong. Ya kita aja. Santri mah mau badung di Kobong. Sebab apa? Kalau udah di rumah mau waduh. Santri jadi sorotan. Ya kalau di Kobong, di kampung orang kita badung gak ada yang tahu. Jadi santri, emang santri pada makan ilmu di mana? Di rumah sama santri mah. Ya. Santri makan ilmu kalau udah istiqomah. Di Kobong mau waduh, tahu sendiri. Pokoknya apalagi waktu pengalaman, itu pengalaman. Santri mah kalau ada misbar udah nggak ngurus tengah malam, nggak ngurus lewat kober. Tahu misbar? Misbar. Oh nggak tahu yung, aduh. Gerimis bubar. Apa? Artinya santri dulu jam sekarang udah nggak ada, udah di HP banyak sekarang mah. Ayo sekarang nggak usah nungguin ada penutupan Ramadan. Ya, dulu mah itu pengalaman itu. Di kampung orang ada yang tahu, orang kita nggak tahu. Taunya kita mah di Kobong. Karena di masyarakat, mohon maaf, santri menjadi sorotan. Orang bisanya apa? Bukan kita ditanya utawi, bukan ditanya amil. Tong baca sedekah, tong baca khutbah, tong imam. Tuh begitu. Makanya mohon maaf. Kenapa? Ketika alumni dari sini mau pindah ke tempat lain. Udah. Cari dulu, pelajarin dulu yang digunakan di masyarakat. Karena masyarakat mohon maaf nanya kita pulang mondok enggak nanya lu ngaji ambil sampai di mana. Karena orang tua kita bukan mohon maaf bukan alumni pesan. Ditanya apa lu tong udah bisa hadorot belum? Tong lu jadi imam. Itulah kebanggaan orang tua. Nggak mungkin ditanya utawi. Makanya begitu sistem waktu di Rawal ini apa dulu yang bisa di masyarakat. Ngapalin hadorot, ngapalin khutbah Jumat, ngapalin doa Jumat, kamilin. Pokoknya yang dibutuhkan masyarakat kita apalin. Karena apa? Masyarakat melihatnya di situ. Salam. Iya kan, kali ada masyarakat, tong lu mondok di mana? Udah lu ambil udah sampai mana? Nggak bakal. Utawi bagaimana? Nggak bakal ditanya, bener nggak? Iya. Makanya tadi istilahnya sebadung-badungnya santri itu ketika dia masih ada di pesantren. Karena kalau sudah di rumah santri jadi sorotan masyarakat. Gitu. Dan juga kalau jadi santri mohon maaf jangan kita tertipu daya dengan tingkah laku anak kiai yang bareng ngantren sama kita. Sebab apa? Pengalaman ada. Kelihatannya mau badung. Ada temen orang Pandeglang. Ngaji nggak pernah. Ngaji nggak pernah. Orang ngaji dia mau kemana? Ke mall. Dari Caringin ke mall jauh juga orang Pandeglang. Terus orang-orang ngaji dia mau kemana? Ngeliat bola di warung. Biasa langganan Andalas Temunel.
Tapi temen kaget main ke rumahnya. Kenapa kaget? Disuruh ngajar sama bapaknya. Badungnya dia hanya sebatas dari penglihatan kita. Malamnya dia begadang, dia mau tolak kitab. Ini kayak mohon maaf Guru Atu, Bang Haji Bustom itu. Waktu di temennya ada dicaringin, teman A juga pernah bareng sama beliau. Waduh parah sama makalah epis waktu apa kan. Dia mah ketika temen lagi sepi kurang dari mana-mana beli kitab. Kobongnya sepi nggak ada orang dikunci, itu dia mohon maaf nyoret kitab sendiri. Ketika ada teman yang ngelihat udah langsung ditutup, ngobrol lah ya. Itulah jangan tertipu. Karena apa? Sebandel-bandelnya anak kiai dia punya rem. Dia punya bahasanya pemikiran. Gua ini pasti suatu saat akan meneruskan orang tua. Badung dari penglihatan teman. Kan nggak tahu di waktu malam, nggak tahu di waktu kita tidur mah begitu. Makanya jangan terpengaruh dia aja anak kayak begitu, apalagi kita bukan anak kiai. Waduh atau begitu mah parah udah kayak apa lah gitu. Itu tadi tuh temen orang Pandeglang, udah aja kemana hayu. Oh Bandung lah, Bandung ini dia anak kiai Bandung, apalagi kita anak orang biasa begitu. Saya nggak taunya mah pas pulang dia mengajar di sono lancar, masya Allah. Itulah subhanallah. Walaupun dia bandel, dia punya pemikiran. Walaupun dia bandel, ingat doa tiap malam orang tuanya di rumah begitu tuh. Jadi yang pertama, hayawan yang tidak dimuliakan oleh agama adalah orang yang meninggalkan sholat. Wajanil muhson. Yang kedua siapa? Orang yang berzina muhson. Zina terbagi dua, ada zina guer muhson, ada zina muhson. Zina guer muhson, zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum melaksanakan pernikahan. Tapi zina muhson orang yang sudah menikah melakukan perzinahan, itu namanya zina muhson. Kalau sudah dilakukan orang yang zina muhson termasuk hayawan yang tidak dimuliakan oleh agama. Ngeri kalau ngeliat hukum agama. Orang yang zina muhson apa? Bodoh sampai mati. Dicambuk sampai bukan dicambuk, apa namanya, dilemparin itu kan, diranjam. Nah, kalau yang itu kan 100 kali ya jilidan ya. Kalau yang itu sampai mati, naudzubillah. Kalau orang udah nikah melakukan perzinahan dan juga tidak dimuliakan oleh agama. Ketika ada air sedikit bakal wudhu, nggak ada air sama sekali dia haus. Kalau dia nggak minum mati, itu kita mau pakai wudhu bagaimana? Kita pakai wudhu dia mati sebodoh karena dia tidak dimuliakan oleh agama. Wal murtado, yang ketiga murtad. Orang yang awalnya Islam pindah ke agama selain naudzubillahi min, dia juga termasuk orang yang tidak dimuliakan oleh agama. Itu yang ketiga. Yang keempat wal kafir arabi, kafir yang selalu mengusik-ngusik, kafir yang selalu memerangi umat Islam. Ada kafir jimmi, ada kafir harabi. Kafir harabi apa? Kafir yang selalu memerangi orang itu termasuk hayawan yang tidak dimuliakan oleh agama. Wal kabul akuru, dan anjing yang galak. Anjing ada dua tuh, ada anjing yang diem, ada anjing yang galak. Yang enggak dimuliakan anjing yang galak. Kalau anjing yang kayak anjing yang gak galak mah tuh tetap dimuliakan. Yang gak dimuliakan anjing yang galak. Ada anjing tapi gak galak, pengen minum, atau gitu makasih. Kalau kita mau, tapi awas, hati-hati, takutnya kita kena najis. Moga dari dasar hukum yang tidak dimuliakan oleh agama hanyalah galak. Kalau anjing yang baik maka agak. Wal hinjiru, dan yang keenam babi. Babi galak atau tidak, tetap dia mah tidak dimuliakan oleh agama. Jadi orang hayawan, yaitu orang atau hewan yang tidak dimuliakan oleh agama ada 6. 1, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang melakukan zina muhsan. Yang ketiga, orang yang murtad. Yang keempat, orang kafir arabi. Yang kelima, anjing yang galak. Yang keenam, babi. Baik yang galak
maupun yang pendiam, tetap aja babi mah tidak dimuliakan oleh agama. Walaupun anjing yang diam juga termasuk hewan yang dimuliakan, tetap aja hukum najisnya mah enggak berubah. Tetap aja kalau dia berak, baik anjing yang pendiam maupun yang galak tetap aja najis bogol lah. Tapi dari kedudukan hukum dia termasuk hewan. Anjing yang diam itu yang dimuliakan, anjing yang galak yang tidak dimuliakan oleh agama. Itulah syarat-syarat tayamum. Jadi syarat tayamum 3, tidak adanya air, sakit yang tidak boleh kena air, dan juga adanya air tapi dibutuhkan oleh hewan yang dimuliakan oleh agama yang sedang haus. Begitu 3 sebabnya. Kan kadang-kadang mohon maaf nih, kalau di kitab-kitab yang besar itu agak ribet masalah tayamum bagi orang yang sakit. Kenapa ribetnya? Misalkan yang nggak boleh kena tangannya, nggak boleh kena air tangan. Muka mah tetap wajib kudu pakai air. Nggak harus tayamum semua. Muka sama air. Terus habis itu baru tangan. Perba tangan yang nggak boleh kena air baru kita tayamum. Bukan tangan doang, tetap tayamum mah. Walaupun tangan doang yang nggak boleh, tetap itu muka dan tangan yang kudu diusah. Beres tangan udah ditayamumin nih, kepala atau kudu pakai air lagi. Itu kalau tayamumnya masalah pelebah satu penyakit yang nggak boleh kena air yang adanya di salah satu anggota wudhu. Beda halnya kalau seluruh tubuh yang nggak boleh kena baru itu dua. Itu begitu tuh di kitab itu. Bagaimana kalau punya adat besar nggak ada air, tetap tayamum. Kan tayamum apa semuanya kudu dibasuh? Enggak, tetap tayamum 2. Ntar ngaji tahu mentang tambora tayamum, semuanya diledokin abu. Aduh. Nggak tahu mah bisa begitu tuh. Ayo yang nggak bisa. Mandi aja kudu kena air, apalagi tayamum. Berarti abunya kudu kena air. Padahal tetap baik mau tayamum karena punya hadas kecil maupun hadas besar yang diusap, bukan dibasuh nih, diusap hanyalah 2, yaitu muka dan tangan. Tata caranya nanti ada rukunnya. Jangan kita begini cauk begini bro kayak wudhu, bisa kelilipan mata. Itu mau tayamum mata di bulu mata kebanyakan abu, hidung pilek kemasukan abu. Iya, yang nggak tahu tayamum nih kita tepak pertama 2 kali tepakan ya. Tepak pertama ngangkat tangan mau ngebasuh muka, di situ kita wajib nih niatnya di situ bukan membasuh muka. Ketika mau memindahkan abu dari tempat abu ke muka, di situ kita niat sejak usai niat tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jangan langsung usap muka begitu dulu tuh. Dikeplikin ininya dia debu-debunya begitu beres. Nah tayamum kan begini bisa mustamal tuh begini tuh caranya tuh. Dia tuh begitu tuh. Biar enggak mustamal. Beres diusap, nepak lagi yang kedua udah nggak usah niat, tadi doang niatnya mah. Ngambil dikeplak-keplak lagi baru tangan. Caranya bagaimana? Jangan begini bisa mustamal. Tuh tangan tuh. Begini caranya tuh. Diusap dari beres di sini dibalik begini. Sudah beres, jangan disemuain ke sono tuh. Begitu tuh. Jadinya abunya enggak mustamal. Begitu cara tayamum. Kalau misalkan di sini langsung ke begini, yang ininya mustamal atau nggak usah ngebasuh begini. Karena bekas usapan yang wajib bisa. Jadi begitu tata cara tayamum tuh. Tangan tuh. Itu di sini begitu tuh. Diusap ke ini baru beres tayamum. Jadi walaupun punya hadas besar tetap tata cara mumnya itu tadi begitu tayamum mah. Mudah-mudahan ada manfaatnya pengajian kita ini masalah bab tayamum. Ya walaupun kejadiannya nyatanya sangat jarang terjadi di Indonesia. Sebab Indonesia termasuk negara yang mempunyai iklim yang tropis.
Jadi yang sedang, panas dan hujannya sejajar kecuali di daerah-daerah timur tengah. Walaupun demikian tetap ngajinya mah itu dapat pahala. Enggak bedanya ngaji masalah bab perbudakan. Nih ngaji dipikirkan ada di Fathul bab tentang abid, tentang perbudakan, tentang abid. Sekarang udah nggak ada abid. Pembantu bukan abid. Karena abid itu adalah pihak orang-orang kafir yang kalah dalam peperangan tuh tawanannya jadinya abid. Kalau sekarang nggak ada hukum abid atau pembantu ya namanya orang merdeka, bukan hamba sahai, bukan budak. Jadi nggak ada sekarang mah abid. Bagaimana ngajinya? Ngaji tentang abid, itu mah tetap aja walaupun sekarang udah nggak ada, tetap pahala mah dapet begitu. Itulah fikih mah bercabang. Ulama ngejelasinnya tahun dulu apa sekarang kita kaji, ya kan? Kan beda tahun dulu sama sekarang, bener nggak? Iya. Udah di anu itu makanya kata Bang Iqbal Mayung waktu di Kaum Mujakarah. Mendingan kalau dia lagi dapat tugas mujakarah, mendingan baca kitab nahu sekalian. Nahu kalau kita mendingan fikih kata dia. Sesusah-susahnya nahu ada jawabannya. Pertanyaan nahu mah. Tapi fikih segampang-gampangnya fikih bercabang pertanyaannya. Iya kan? Fikih mah bercabang. Udah jawab begini. Apalagi masalah bab perwalian. Aduh repot. Apalagi zaman sekarang Masya Allah. Iya. Emang udah akhir zaman banyak sekali namanya kan udah di situ dijelaskan anak-anak hasil perjin. Nah, di mana anak-anak hasil perjinan nggak boleh bapaknya ngewaliin. Yang ngewaliin kudunya wali hakim. Bagaimana kalau bapaknya yang ngewaliin gitu bapaknya itu nggak sah rusak pernikahannya. Begitu tuh. Itu mah dari dulunya Nabi sudah ngasih peringatan. Udah enggak heran. Sekarang bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh guru kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan minta doanya insya Allah untuk acara Isra Mi'raj nih belum ada kepastian tapi mudah-mudahan kalau jadi waktunya lagi bagaimana dari sana kita manggil Habib Umar Pasuruan dan Kiai Gareng. Minta doanya. Adapun untuk haul tinggal sebentar lagi Bang Endang. Ya ada. Insya Allah itu makanya kiainya belum diumumin kita belum. Apa waktu itu tanggal berapa ya? 23 Rejab kenanya tanggal berapa tuh? Kan tanggal 1 Maret itu tanggal 27 Rejab. Tuh dari situ ke Februari tanggal berapa tuh? Berarti 28-nya tanggal 26, 27-nya tanggal 25, 26-nya tanggal 24 berarti 25 Februari. Kenanya malam Jumat mungkin kita ngambilnya malam Sabtu atau malam Minggu nggak jadi masalah kalau haul mah lewat sedikit nggak apa-apa. Sebenarnya walaupun setahun mah lewat juga nggak jadi masalah kan susah kalau ada di kita mah. Nggak boleh lu begini. Yang penting mah ngedoain begitu. Kadang suka debat juga sama orang tua suka debat sama orang-orang tua di sini. Nggak boleh lewat kalau setahun mah kudu pas. Ya pada intinya mah mau kurang mau enggak yang penting mah doanya begitu. Jangan nungguin setahun doa mah kudunya mah tuh tiap hari tiap waktu kan begitu. Kan orang kaprah di kampung kita mah begitu kadang-kadang. Setahun mah nggak boleh pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kudu pas. Aduh repot. Ama ada 7 bulanan. Pada ya orang dulu mah apalagi di bareng sama acara-acara lain. Iya pada ini. Terus apalagi tuh acara kita sarannya kaprahnya masalah 7 bulan. Yang mau digedein mau jangan 7 bulan. Awas nih kalau punya anak nih. Aku mau ngebilangin. Emang ada tuh adat begitu susah. Yang mau diacarain besar mah tuh kalau mau 4 bulan. Makanya guru agama di Rawal ini makanya 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Karena di bulan itulah ditiupnya roh
kepada cabang bayi yang ada di kandungan ibunya. Makanya berapa bagus 4 bulan, bukan 7 bulan atau 7 bulan udah mau beranak. Kan kaprah di kita mah kudunya yang penting mah 7 bulan biarin, padahal yang bagus mah 4 bulan. Karena di 4 bulan itu ditiupnya roh ke dalam janin yang ada di ibunya. Kan kejadian manusia begitu kan, 40 hari jadi segumpal tanah, 40 hari jadi segumpal daging. Berarti udah berapa tuh? Pertama 40 hari menjadi segumpal air mani. Setelah jadi mani jadi darah. Setelah jadi darah baru segumpal daging. 4 bulan. 40 dikali 3 berapa? 120. Berarti 4 bulan tuh baru ditiupkan roh ke dalam janin yang ada di perut ibunya. Jadi bagusnya mana? 7 apa 4? 4 bulan. Kalau kita mau baca surah Yusuf dan surah dengan ibu-ibu kita mah susah. Kudunya 7 bulan. Iya, itulah adat. Makanya kan ada keterangan, mohon maaf nih, di kitab Sulamun Taufik. Siapa orang yang ridho dengan ilmu adat, naudzubillah, itu bisa mendatangkan kekufuran. Karena banyak, ya walaupun nggak semua, banyak adat-adat yang bertentangan dengan agama. Begitu, kayak hukum KUHP. Kan bertentangan dengan agama. Ya kan? Orang yang ngebunuh kudu dikisos. Ya kan? Begitu. Ya kita mau udahlah, kita kembalikan, kita memperbaiki diri kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin beres ini ya bagaimana ketua panitia, ketua ini mengenai masalah haul yang insya Allah kita makainya di tanggal mau malam minggu apa malam Sabtu nih. Apa malam Senin, malam Sabtu. Gimana ketua? Malam minggu berarti kenanya tanggal 28 ya? Iya 28 Februari ya? 28 apa 27? 28 Februari berarti. Ya. Ya itu aja. Mudah-mudahan kita tutup dulu. Habis kita tutup baru kita ngobrol bareng-bareng. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit yang saya sedikit, mudah-mudahan ada hikmahnya khusus untuk pribadi kita. Hitung-hitung ingat pelajarannya bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada keseliruan baik dari coretan maupun surahan, mohon dibukakan pintu